atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, kata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, katanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu, dari awal ini bermasalah, dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra, namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oy Groseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri.
Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus Guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus Guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah, yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, kata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, katanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu. Dari awal ini bermasalah, dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra,
Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah,
yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, jikata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, jikatanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu, dari awal ini bermasalah, dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra, namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oy Groseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri.
Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus Guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus Guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah, yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, jikata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, jikatanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu, dari awal ini bermasalah, dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, satu menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra.
Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jeripayah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jeripayah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah,
yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, jikata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, jikatanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu, dari awal ini bermasalah. Dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra. Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oy Groseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri.
Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus Guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus Guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah, yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, jikata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, jikatanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu. Dari awal ini bermasalah, dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, satu menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra.
Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jeripayah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jeripayah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2G, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah,
yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, jikata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, jikatanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu, dari awal ini bermasalah. Dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum, karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini, 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, jikata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra, namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, jikata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan,
Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus Guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus Guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah, yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan, baik ini penegak hukum maupun pemerintah untuk memaksakan dia bersalah, kata Andri. Andri menegaskan, sudah sejak awal kasus bergulir, Supriyani sudah berkali-kali membantah melakukan penganiayaan. Ditambah lagi tidak adanya alat bukti yang membuktikan terdakwa melakukan hal yang dituduhkan. Andri menambahkan, seharusnya kasus Supriyani tidak perlu diselesaikan lewat persidangan. Ia menyebut kasus kliennya naik ke meja hijau karena dipaksakan. Perkara ini memang seharusnya tidak sampai ke persidangan, akhirnya ramaikan. Perkara ini dipaksakan mulai dari tahapan penyidikan hingga penuntutan, katanya. Semakin membuat bahwa perkara ini ada apa-apanya gitu. Dari awal ini bermasalah, dari awal bersengkarut, tegasnya. Majelis Hakim di Pengadilan Negeri, PN, Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kekerasan terhadap anak dengan terdakwa Supriyani, seorang guru honorer SDN 04 Baito, Kamis, 14 November 2024. Dalam sidang dengan agenda pembacaan pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum, JPU, menolak nota pembelaan yang diajukan kuasa hukum Supriyani. Nota pembelaan yang dibacakan oleh kuasa hukum Supriyani tersebut menyatakan tuntutan yang diajukan oleh JPU ambigu. Oleh sebab itu, kuasa hukum Supriyan, Andri Darmawan, menilai kliennya harus dibebaskan dari jeratan hukum karena berdasarkan fakta persidangan tidak terbukti menganiaya muridnya inisial D. Kami tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. 1. Menerima pembelaan dari kuasa hukum terdakwa Supriyani dan menyatakan terhadap Supriyani tidak terbukti melakukan tindak pidana, kata Andri saat membacakan pledoi di Pengadilan Negeri Andoolo, Kamis, 14 November 2024. Dikutip Tribun News Sultra.
Namun, jaksa menolak pledoi atau nota pembelaan yang dibacakan oleh dari kuasa hukum Supriyani tersebut. JPU menilai tidak semerta-merta menghapuskan atau meniadakan ataupun perbuatan terdakwa, sebagaimana yang telah dibuktikan di persidangan. Meski demikian, pihak JPU menyatakan menghargai jerih payah kuasa hukum dalam membela Supriyani. Kami sangat menghargai jerih payah saudara tim penasehat hukum dalam membela kliennya untuk mendapat keadilan seadil-adilnya, kata jaksa. Jaksa berpendapat fakta-fakta di persidangan membuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan. Berdasarkan alasan yang telah dikemukakan oleh JPU sebelumnya, lanjut dia, pihaknya menuntut Supriyani dijatuhi vonis bebas. Sehingga kami menuntut bebas terdakwa dari segala tuntutan hukum bahwa kami tetap pada pendapat kami sebagaimana telah kami sampaikan dalam tuntutan pidana yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 11 November 2024, ujarnya. Sebentar lagi, kasus guru menganiaya murid akan tiba pada agenda vonis majelis hakim. Supriyani selaku terdakwa memang sudah diberi tuntutan bebas oleh jaksa. Akan tetapi, nasibnya masih belum jelas. Apalagi, kasus ini ternyata diam-diam juga diawasi oleh Komisi Yudisial. Koordinator KY Perwakilan Sultra, Hariman, mengatakan pemantauan sidang dilakukan agar hakim yang menangani perkara ini dapat menjalankan tugasnya secara independen tanpa tekanan dari pihak luar. KY memiliki kewajiban untuk melindungi integritas peradilan, terutama dalam kasus-kasus yang berpotensi mendapat perhatian publik dan menyangkut kepentingan pihak tertentu. Pengawalan dari Komisi Yudisial juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan tekanan dari pihak manapun yang bisa mempengaruhi jalannya sidang. Sementara itu, 2 oknum Polri yang diduga meminta uang damai kepada Supriyani sudah dicopot dari jabatannya. Mereka adalah Kapolsek Baito Ibda Idris dan Kanit Reskrim Polsek Baito bernama Aibda Amiruddin. Namun, 2 pensiunan Jenderal Polri menilai, keduanya tidak layak jika hanya dicopot jabatan. Mantan Kabareskrim, Komjen, Purnawirawan, Susno 2J, menilai sanksi terhadap Kapolsek Baito tak cukup hanya dengan pencopotan dari jabatannya. Ia berpendapat Kapolsek Baito telah melakukan tindak pidana korupsi. Sebab, Ibtu sudah menerima uang damai 2 juta rupiah dari yang diminta sebesar 50 juta rupiah. Pensiunan Jenderal Polri lainnya, Komjen, Purnawirawan, Oegroseno yang mantan Wakapolri meminta keduanya diajukan dalam sidang kode etik Polri. Oegro mengatakan, perbuatan oknum polisi ini tidak bisa digeneralisir bahwa semua polisi seperti itu saat menangani kasus menyangkut anak polisi. Jika dalam pemeriksaan itu oknum polisi ini tidak bersalah, maka harus dikembalikan ke jabatan semula. Namun jika ditemukan alat bukti yang cukup, maka harus disidangkan. Hasil sidang ini mengarah dicopot sampai pemberhentian tidak dengan hormat, PTDH, tegasnya. Giliran anggota DPR mencecar Jaksa Agung, ST Burhanuddin, terkait kasus guru Supriyani di Konsel, Sulawesi Tenggara, Sultra. Sejumlah anggota Komisi 3 DPR RI menyorot kasus itu saat rapat kerja bersama jajaran Kejaksaan Agung, Kejagung, Rabu, 14 November 2024. Dalam pemaparannya, Burhanuddin pun membahas penanganan kasus-kasus aktual yang menarik perhatian publik. Kasus guru Supriyani pun menjadi perhatian publik, termasuk terkait tuntutan lepas dari JPU terhadap sang guru yang dituduh aniaya murid SD. Namun, tuntutan lepas bisa dalam artian ada pengakuan dari terdakwa yang mengaku melakukan perbuatan tersebut. Dia pun menyinggung upaya restoratif justice, RJ, yang dilakukan dalam proses awal kasus tersebut. Menurutnya hal tersebut bisa menciderai restoratif justice yang diupayakan. Kuasa hukum Supriyani, Andri Darmawan kembali menyoroti jalannya persidangan kliennya yang dituduh melakukan penganiayaan kepada murid di sekolahnya. Andri menilai, Supriyani mengalami kondisi pelik. Satu sisi kliennya merupakan orang susah, di sisi lain Supriyani dipaksa bersalah. Kondisi tersebut juga tergambarkan dalam surat pleido berjudul, Orang Sudah, Harus Salah,
yang dibaca dalam persidangan di Pengadilan Negeri atau PN Andoolo, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, pada Kamis, 14 November 2024, kemarin. Itu menggambarkan betapa seorang guru honorer, Supriyani gaji Rp300.000 harus berhadap dengan kuasa aparat hukum. Kita mulai lihat dari proses awal penyidikan, berhadapan dengan polisi kemudian di kejaksaan juga, kemudian setelah kasus ini viral dan masuk persidangan harus berhadapan lagi dengan pemerintah daerah, disomasi. Jadi seorang Supriyani, yang kita katakan orang susah betul-betul harus berhadapan dengan kekuasaan. Baik ini